Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang fase Mekah dan fase Madinah. Yang pertama adalah biografi Nabi Muhammad. Dari silsilah di atas, jelaslah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah putra Abdullah dan ibunya adalah Aminah binti Wahab al-Juhriyah, putri dari Wahab, pemimpin Bani Juhrah, sebuah kabilah pecahan Quraisy yang berasal dari keturunan Juhrah ibnu Qilab, saudara Qushay ibnu Qilab. Namun, Abdullah tidak lama hidup berdampingan dengan Aminah, karena dia wafat sewaktu Aminah mengandung anak mereka yang pertama. Anak itu yang kemudian diberi nama Muhammad. B. Bitsal al-Rasul. Periode Mekah ini diawali dengan Bitsal al-Rasul sampai hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke Yathrib, yang kemudian ditukar namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan Rasul adalah keturunannya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad sewaktu dia melakukan tahannuts, meditasi di Gua Hira. C. Strategi dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang diangkat oleh Allah sebagai Nabi sekaligus sebagai Rasul, bertanggung jawab menyampaikan wahyu dan ajaran ke seluruh umat manusia. Kehadiran Nabi Muhammad sebagai Rasulullah bukanlah tiba-tiba, melainkan secara langsung telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak Nabi Muhammad di usia kanak-kanak 4 tahun. Hatinya dibersihkan oleh malaikat Jibril, dan di usia 25 tahun mendapat julukan Al-Amin. Yang kedua, fase Madinah. Proses hijrah Nabi Muhammad. Periode Madinah ini diawali dengan hijrahnya Nabi SAW dari Makkah ke Yathrib, yang kemudian diganti namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Hijrahnya Nabi ke Yathrib itu bukanlah suatu kejadian yang berdiri sendiri saja, tetapi ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Dua, perjuangan Nabi dan sahabat dalam membentuk sistem politik, kemiliteran, pendidikan, sistem perekonomian, dan sumber keuangan negara Madinah. A. Pembentukan sistem sosial kemasyarakatan, peradaban atau kebudayaan pada masa Rasulullah SAW. Yang paling dahsyat adalah perubahan sosial, sesuatu perubahan mendasar dari masa kebobrokan moral menuju moralitas yang beradab. Dalam tulisan Ahmad Al-Husairi diuraikan bahwa peradaban pada masa Nabi dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh Nabi Muhammad di bawah bimbingan wahyu. Sebagai berikut. B. Pembangunan Masjid Nabawi. Dikisahkan bahwa tunggangan Rasulullah itu berhenti di suatu tempat. Maka Rasulullah memerintahkan agar di tempat itu dibangun sebuah masjid. Rasulullah ikut serta dalam pembangunan masjid tersebut. Beliau mengangkat dan memindahkan batu-batu masjid itu dengan tangannya sendiri. Saat itu, kiblat dihadapkan ke Baitul Maqdis. Tiang masjid terbuat dari batang kurma, sedangkan atapnya dibuat dari pelepah daun kurma. Adapun kamar-kamar istri beliau dibuat di samping masjid. Tatkala pembangunan selesai, Rasulullah memasuki pernikahan dengan Aisyah pada bulan Syawal. Sejak saat itulah, Yathrib dikenal dengan Madinatul Rasul atau Madinah Al-Munawwarah. Kaum muslimin melakukan berbagai aktivitasnya di dalam masjid ini, baik beribadah, belajar, memutuskan perkara mereka, berjual beli, maupun perayaan-perayaan. Tempat ini menjadi faktor yang mempersatukan mereka. Kemudian selanjutnya ada persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor. Dalam negara Islam yang baru dibangun itu, Nabi meletakkan dasar-dasarnya untuk menata kehidupan sosial dan politik.
dikukuhkannya ikatan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah antara golongan Ansar dan Muhajirin, dan mempersatukan suku Aus dan Khazraj yang telah lama bermusuhan dan bersaing. Dan ikatan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin ini melebihi ikatan persaudaraan karena pertalian darah, sebab ikatannya berdasarkan iman. Terbukti apa yang dimiliki Ansar itu disediakan penuh untuk saudaranya Muhajirin. Rasulullah mempersaudarakan di antara kaum muslimin. Mereka kemudian membagikan rumah yang mereka miliki, bahkan juga istri-istri dan harta mereka. Persaudaraan ini terjadi lebih kuat daripada hanya persaudaraan yang berdasarkan keturunan. Rasulullah telah menciptakan sebuah kesatuan yang berdasarkan agama sebagai pengganti dari persatuan yang berdasarkan kabilah. Kemudian selanjutnya, kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslimin di Madinah. Ada 3 golongan manusia, yaitu kaum muslimin, orang-orang Arab, serta kaum non-muslim dan orang-orang Yahudi, atau dalam kurung misalnya Bani Nadir, Bani Quraizah, dan Bani Kaunuqa. Rasulullah melakukan satu kesepakatan dengan mereka untuk terjaminnya sebuah keamanan dan kedamaian, juga untuk melahirkan sebuah suasana saling membantu dan toleransi di antara golongan tersebut. Kemudian peletakan asas-asas politik, ekonomi, dan sosial. Islam adalah agama dan sudah sepantasnya jika di dalam negara diletakkan dasar-dasar Islam, maka turunlah ayat-ayat Al-Quran pada periode ini untuk membangun legalitas dari sisi tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dengan perkataan dan tindakannya. Hiduplah kota Madinah dalam sebuah kehidupan yang mulia dan penuh dengan nilai-nilai utama. Kemudian bidang politik. Nabi SAW merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh penduduk Yastrib, baik orang muslim maupun non-muslim. Kemudian di bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Nabi SAW di Madinah ini, itu tidak hanya ditujukan kepada orang-orang dewasa, tetapi juga kepada anak-anak. Anak-anak dididik dan dipersiapkan agar mampu menerima warisan Islam dan bertanggung jawab untuk mengemban tugas pengembangan di masa-masa selanjutnya. Nabi SAW menyuruh anak-anak agar menulis, membaca, dan menghafal Al-Quran. Kemudian di bidang kemiliteran. Nah, dalam bidang ini tercatat nama Sa'ad bin Abi Waqqas yang masuk Islam ketika berumur 17 tahun. Kemudian ada Khalid Muhammad. Khalid dalam biografi 60 sahabat Rasulullah menulis, Sa'ad adalah orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Ia ditunjuk menjadi panglima kaum muslimin di Irak dalam perang melawan Persia pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pemuda lainnya seperti Usamah bin Zaid pada usia 18 tahun itu dipercaya Rasulullah untuk memimpin pasukan yang di dalamnya ada sahabat-sahabat ternama seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pasukannya berhasil dengan gemilang mengalahkan tentara Romawi. Kemudian pada berikutnya ada sistem perekonomian. Sumber perekonomian masyarakat seperti perdagangan, pertanian, peternakan. Kemudian di sumber keuangan negara seperti zakat. Zakat adalah kewajiban material yang dibebankan kepada orang yang memiliki harta yang telah mencapai batasan tertentu untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya itu. Kemudian ada jizyah. Jizyah adalah pajak jiwa yang dikenakan kepada setiap orang non-muslim yang mendiami itu daerah kekuasaan Islam. Kemudian harta rampasan perang dalam Islam dibedakan menjadi 3 kelompok seperti al-ghanimah, al-fa'i, dan al-salab. Al-ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh oleh musuh saat kalah dalam peperangan. Bagian terbesar dari ghanimah ini, yakni 80%, menjadi hak bagi setiap anggota pasukan, sedangkan yang 20% lainnya itu diserahkan kepada Rasulullah. Kemudian ada al-fa'i. Al-fa'i adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh yang langsung menyerah kalah sebelum terjadinya peperangan, seperti Bani Nadir pada tahun 4 Hijriah dan penduduk Fadak pada tahun 7 Hijriah. Al-fa'i ini seluruhnya diserahkan kepada Rasulullah. Kemudian ada al-salab. Al-salab adalah segala sesuatu yang terdapat pada diri musuh, baik berupa pakaian, perhiasan, ataupun persenjataan.
Salap ini langsung menjadi milik orang yang membunuh musuh tersebut. Nah, dengan demikian, dari 3 macam harta rampasan perang tersebut, yang memberikan kontribusi untuk kas negara adalah al-ghanimah dan al-fa'i, sedangkan al-salab langsung menjadi insentif bagi prajurit yang membunuh musuh dalam perang. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai presentasi pada kali ini. Terlebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.